Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arfansyah Munte, NIM 0314211108. Di sini saya akan menjelaskan tentang utusan-utusan bangsa Arab berbondong-bondong masuk Islam. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu masuk Islamnya Adi bin Hatim. Mulanya Adi bin Hatim pemeluk Nasrani. Dia putra Hatim al-Jawad yang sangat terkenal dan sekaligus seorang pemimpin yang disegani di tengah kaumnya. Ketika mendengar berita tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwahnya, dia sangat membencinya. Dia tinggalkan kaumnya dan pergi menemui orang-orang Nasrani Syam. Kedatangan Adi bin Hatim menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernyataan Islam ini bertepatan dengan kedatangan para utusan dari beberapa penjuru. Oleh karena itu, kami memasukkan kedatangan berbarengan dengan rombongan utusan lainnya. Kami memisahkan pembahasan Adi bin Hatim dan rombongan utusan lainnya, karena ada hal penting yang perlu dibahas terkait akidah Islam. Anda bisa melihat bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan Adi bin Hatim. Beliau berwibawa dan jelas, sikapnya jauh dari seorang penguasa yang biasanya menunjukkan kesombongannya. Beliau hanya menunjukkan bahwa dirinya utusan Allah untuk seluruh manusia. Inilah dasar kemunculan keimanan Adi bin Hatim. Oleh karena itu, kita patut memperhatikan hal-hal yang telah disaksikan Adi bin Hatim. Kita juga mesti mengambil pelajaran sebagaimana Adi bin Hatim petik, sehingga keimanan kita pada kenabian Muhammad SAW kian bertambah. Perhatikanlah sejenak kepribadian Rasulullah SAW yang dilukiskan Adi bin Hatim. Dia menyaksikan terkesanan dan dari sanalah munculnya keimanannya. Baik, kita akan masuk ke materi yang kedua tentang hukum-hukum terkait bangsa Arab berbondong-bondong masuk ke Islam. Yang pertama, boleh menerima atau menyambut orang-orang yang musyrik di masjid dengan harapan dia akan masuk Islam dan memperoleh hidayah. Rasulullah SAW menyambut kedatangan para utusan Syafiq di masjidnya agar bisa berdialog dan mengajarkan Islam kepada mereka. Jika seperti ini, seorang muslim boleh saja masuk ke dalam masjid. Rasulullah SAW menyambut kedatangan orang-orang Nasrani Najran saat itu. Mereka ingin mendengarkan kebenaran dan mengenal Islam. Yang kedua, memperlakukan baik para utusan dan mereka yang minta jaminan keamanan. Utusan datang untuk mewakili kaumnya dan biasanya terdiri dari beberapa orang. Adapun orang yang minta perlindungan adalah dia yang datang seorang diri meminta suaka di negeri Islam. Dia dapat belajar dari kaum muslimin mengenali Islam. Yang ketiga, hendaklah orang yang paling berhak memegang kuasa itu mereka yang paling mengerti Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan Utsman bin Abdul As untuk memimpin Saqif. Rasulullah SAW kagum ketika melihat Utsman begitu semangat dan gigih untuk mengetahui dan memahami Al-Quran saat dia tinggal bersama utusan Saqif lainnya di Madinah. Yang keempat, keharusan menghancurkan berhala dan patung. Kita wajib menghancurkan berhala di satu daerah walaupun tak ada yang menyembahnya di daerah tersebut. Pasalnya, hukum mengenai hal ini umum dan mencakup segala kondisi karena keumuman dalil yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu para utusan yang Rasulullah SAW kirim kepada umat manusia untuk mengajarkan prinsip-prinsip Islam.
Utusan dari berbagai suku atau kabilah menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislamannya mereka. Adapun Rasulullah SAW mengirim berbagai utusan ke seantero wilayah, terutama Jazirah Arab bagian selatan, untuk mengajarkan tentang berbagai prinsip Islam dan hukum-hukumnya. Islam telah tersebar di berbagai daerah di Jazirah Arab. Oleh karena itu, muncullah tuntutan dan kebutuhan guru dan dai yang dapat menjelaskan kepada mereka mengenai Islam, sehingga keyakinan mereka terhadap Islam semakin kukuh. Hal-hal terpenting yang patut dipahami setiap muslim adalah mengajak para Islam mengajarkan prinsip dan hukum-hukumnya, bukan hanya tugas para rasul dan orang-orang yang diutus Rasulullah SAW. Menyampaikan, menyebarkan, dan mengajarkan Islam merupakan tugas setiap muslim di setiap masa dan waktu. Hal ini tidak mudah sebagaimana dibayangkan kebanyakan orang-orang. Tidak cukup bila kita hanya mengaku bahwa kita Islam. Tidak cukup pula bila Islam ditempatkan pada sebagian urusan dan perbuatan-perbuatan sederhana semata. Pada awalnya, Islam merupakan suatu yang pokok. Kemudian, bersama berjalannya waktu, Islam berubah menjadi adat dan kebiasaan semata. Tanpa ada ruhnya, tidak cukup seseorang memeluk Islam untuk dirinya sendiri, kemudian menutup diri dari orang-orang yang lain yang ingin tahu tentang Islam. Tanggung jawab terhadap Islam tak akan beranjak dari pundak kaum muslimin, hingga mereka mau melaksanakan kewajiban dakwah dan memberi kabar gembira tentang dakwahnya. Berpergian ke segala penjuru, desa, dan negara dapat dilakukan dalam rangka menyebarkan Islam. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.